Coba bayangin deh, besok pagi Anda bangun terus kayak biasa, langsung ngecek HP. Tapi nggak ada sinyal, sama sekali. Wifi juga mati, kosong. Ini bukan cuma gangguan biasa loh, tapi internet lenyap begitu aja dari muka bumi. Ini bukan skenario film fiksi ilmiah ya. Ini adalah sebuah eksperimen pikiran yang bakal kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya bakal terjadi sama dunia kita? Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dari detik pertamanya. Momen ketika miliaran layar di seluruh penjuru dunia itu mati, serentak. Kita bakal lihat gimana rasanya waktu dunia kita tiba-tiba jadi gelap secara digital. Coba deh, rasain dulu sebentar. Hening banget. Nggak ada bunyi notifikasi, nggak ada email masuk, nggak ada suara-suara dari media sosial. Awalnya mungkin rasanya malah enak ya, damai gitu, lega. Tapi, jangan salah, ketenangan itu nggak bakal lama. Soalnya panik bakal langsung datang begitu kita sadar betapa rapuhnya dunia kita tanpa internet. Nah, itulah momen pertamanya. Campuran aneh antara lega sesaat sama kekacauan total yang siap meledak. Nah, setelah hening digital tadi, dampak pertama yang bakal kita rasain itu bukan di jalanan loh, tapi langsung ke dompet kita. Guncangan ekonomi global bakal datang cepat banget dan dahsyat. Semua fondasi ekonomi modern yang kita bangun di atas koneksi tanpa henti ini, ya itu bakal ambruk cuma dalam hitungan jam. Dan tahu nggak apa yang bakal runtuh pertama kali dan paling parah? Sistem perbankan. Yap, semua uang digital yang kita punya, tiba-tiba cuma jadi angka-angka yang nggak bisa diakses di server yang udah mati. Ini bukan lagi soal saham anjlok ya. Ini seluruh sistemnya berhenti. Titik. Mesin ATM cuma jadi kotak besi doang. Kartu kredit dan debit Anda nggak lebih dari sepotong plastik nggak berguna. Pasar saham di seluruh dunia beku dalam sekejap. Ekonomi modern yang kita kenal berhenti total. Dan kekacauan ini nggak berhenti di dunia digital aja loh. Ini langsung merembet ke dunia fisik. Coba bayangin, jutaan kapal kontainer di tengah laut, nggak tahu harus kemana. Truk-truk pengiriman berhenti di tengah jalan. Paket yang lagi Anda tungguin, hilang dari sistem. Kenapa? Karena rantai pasokan global kita itu bergantung banget sama data. Tanpa data ya semuanya macet. Makanan, obat-obatan, bahan bakar, semuanya berhenti bergerak. Terus ada dampak manusianya yang paling langsung nih. Jutaan orang yang kerjanya bergantung sama koneksi internet, ya kan? Kayak teman-teman di bidang teknologi, para pekerja lepas, yang kerja remote dari rumah, mereka semua langsung kehilangan pekerjaan. Seketika, laptop mereka cuma jadi pajangan. Jadi poin kuncinya di sini, ini bukan sekedar soal kehilangan koneksi, tapi ini soal kehilangan mata pencaharian dalam skala yang wow, belum pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, setelah guncangan ekonomi yang parah banget itu, manusia bakal ngelakuin apa yang emang jadi keahlian kita, beradaptasi. Tapi, adaptasinya kali ini rasanya kayak lompat mundur ke masa lalu. Kita bakal dipaksa, mau nggak mau, buat balik lagi ke cara-cara lama, ke teknologi yang mungkin udah kita anggap kuno. Nah, coba lihat perbandingannya di sini. Yang menarik itu bukan cuma bedanya, tapi gimana drastisnya ritme hidup kita berubah. Komunikasi yang tadinya instan, sekarang butuh berhari-hari lewat surat. Nyasar di jalan, jadi kemungkinan yang nyata banget tanpa GPS. Terus hiburan? Lupakan streaming kapan aja. Hiburan jadi sesuatu yang harus dicari, dinikmati sesuai jadwal. Kayak nungguin siaran radio favorit atau baca buku yang jadi berharga banget. Tapi semua perubahan besar ini sebetulnya bukan cuma soal teknologi kan? Dampak yang paling dalamnya itu justru ke diri kita sendiri. Coba kita lihat deh, gimana hilangnya internet ini bakal mengubah cara kita berpikir, cara kita merasa, dan yang paling penting, cara kita berinteraksi satu sama lain. Awalnya, siap-siap aja deh sama gelombang kecemasan yang luar biasa. Perasaan takut ketinggalan berita atau FOMO itu bakal gila-gilaan. Kita bakal terus-terusan nanya, di luar sana lagi ada apa ya? Tapi nggak ada cara gampang buat cari tahu. Bener-bener sebuah detoks digital yang dipaksain. Tapi, anehnya nih, setelah gelombang cemas itu reda, sesuatu yang nggak terduga bakal terjadi. Kita bakal mulai ngangkat kepala dari layar. Interaksi tatap muka bukan lagi pilihan, tapi jadi satu-satunya cara. Arus informasi yang tadinya banjir bandang, sekarang jadi tetesan pelan dari koran dan radio. Ini maksa kita buat mikir lebih dalam, nggak cuma sekedar bereaksi. Ini mungkin kedengarannya agak gila ya, tapi di tengah semua kekacauan ini, apa mungkin ada sisi baiknya? Apa mungkin dari puing-puing dunia digital ini,
kita malah nemuin sesuatu yang udah lama hilang dari hidup kita. Gini, tanpa ada godaan buat terus-terusan moto, videoin, dan nge-share setiap momen, kita mungkin bakal mulai benar-benar ngalamin momen itu sendiri. Hidup bisa jadi lebih lambat, lebih fokus, dan mungkin kita jadi lebih ngehargain apa yang ada di depan mata kita saat ini. Perspektif yang menarik kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke dunia nyata. Setelah kita ngebayangin semua skenario tadi, pertanyaan besarnya adalah, mungkin nggak sih hal ini beneran terjadi? Jawabannya ada di desain dasar internet itu sendiri. Bisa kita lihat di sini nih, internet itu nggak punya tombol mati di satu tempat. Dia itu dirancang kayak jaring laba-laba raksasa yang terdesentralisasi. Jadi Anda bisa putusin beberapa benang, bahkan ribuan benang, tapi jaringnya secara keseluruhan bakal tetap nyambung. Nah, disitulah letak kejeniusan dan ketangguhannya. Jadi, kalau mau mematikan internet di seluruh dunia, kita butuh sesuatu yang benar-benar masif. Sesuatu yang skalanya kosmik. Contohnya, badai matahari ekstrim yang bisa manggang semua satelit dan infrastruktur listrik di planet ini. Kemungkinannya kecil banget sih, tapi bukan berarti mustahil. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Kalau seandainya internet beneran lenyap, menghapus semua persona digital kita, semua koneksi kita, semua jejak online kita, yang tersisa itu siapa? Siapakah diri Anda yang sebenarnya? Coba deh direnungkan.